Hai hai Sobat Kumis, selamat datang di channel YouTube Kupas Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi. Untuk hasil yang lebih maksimal, silakan gunakan headset kalian. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya nih sobat-sobat kumis? Semoga kalian baik-baik aja ya. Balik lagi nih Di Kupas Misteri. Seperti biasa kita akan bacain cerita ya yang udah dikirim sobat-sobat kumis lewat email. Lu diem aja sih. Kan lo lagi ngomong. Udah nih. Aduh, makan gaji buta lo. Maaf Pak Bos. Ya udahlah nih, gue bacain ya. Gitu dong. Jadi ini kiriman cerita Dari yang nggak bisa disebutin namanya. Oke, daerahnya di mana nih? Ini daerahnya di Pulau Jawa. Oke. Ya udah nih gue bacain aja langsung ceritanya. Waktu itu gue masih kelas 5 SD, mengalami kejadian horor di rumah sendiri. Pas sore hari, ayah dari temen gue meninggal. Dan itu meninggalnya mendadak. Padahal kemarin sorenya kita masih ketemu langsung. Dan karena kematian yang mendadak, langsunglah hari itu dikubur juga di malam harinya sekitar jam 11. Oh, tengah malam ya nguburinnya. Keesokan harinya gue sekolah. Waktu di sekolah, gue gak ada kepikiran sama almarhum tersebut. Tapi pas waktu pulang sekolah, tiba-tiba gue keinget dan kepikiran sampai ke rumah. Waktu sore hari, kondisi lagi hujan lebat, gue mau ambil makan ke dapur. Itu berasa gue gak berani. Yang biasa gue malam ke dapur aja berani, tapi ini masih sore, kondisinya hujan, dan gue jadi gak berani ke dapur buat ambil makan. Karena kepikiran yang tadi kali ya, kepikiran ada yang meninggal itu, tadi takut. Nah, gue minta tolong sama emak gue, "Mak, ambilin makan." Emak gue bilang, "Orang tinggal ambil aja di belakang." Akhirnya gue coba beraniin ambil sendiri. Pas gue lagi ambil makan, tiba-tiba ada petir dengan suara yang keras banget. Gue berasa seperti abis di foto KTP. Pas ada petir itu, gue kaget bener-bener keras banget suaranya, dan refleks gue bilang, "Ya Allah," sambil lari ke dalam. Gue tinggal aja tuh makanan, dan abis ada petir itu gue langsung keinget sama almarhum tersebut. Pokoknya keingetan terus dah. Nah, tiba nih malam hari. Dulu kan masih kecil, jadi gue tidur sama bapak gue sekitar jam 10 malam. Lampu di rumah tuh udah pada gelap dan udah waktunya tidur. Dan gak tahu kenapa malam ini tuh gue gak bisa tidur. Sekitar pukul 11:30 malam, gue ngerasa ada yang aneh di kamar bapak gue. Gue coba bangunin. Ternyata bener, di pintu kamar itu ada sesosok pocong, dan jarak pintu sama tempat gue tidur itu sekitar 2 meter. Pas lihat sosok itu, gue masih belum percaya dalam hati gue. Itu apa yang berdiri di pintu ya? Lanjut gue tidur lagi tuh 5 menit. Kemudian masih ada yang aneh, dan gue bangun lagi. Dan gue lihat sosok itu tuh masih ada di situ. Dan gue udah mulai panas dingin, pucet, takut.
Langsung aja gue tidur lagi. Dan ketiga kalinya HP emak gue bunyi dan emak gue keluar dari kamar. Dan gue bilang, "Mak, nyalain lampu." Posisi emak gue yang tinggal cetek aja itu saklar lampu, tapi emak gue bilang, "Nyalain sendiri aja." Dan langsung masuk kamarnya lagi. Pas itu posisi emak gue juga cuma terhalang gorden pintu kamar. Dengan sosok itu, maksudnya posisinya itu kehalang gorden ya sama si pocong itu. Dan yang ketiga kalinya gue bangun dan gue sapu-sapu mata. Dan yang terakhir ini gue baru bener-bener yakin kalau itu tuh pocong. Dan gue lihat itu mukanya hitam banget dan dia tuh nggak napak. Gue langsung tidur tutupan bantal dan selimut. Terus saking takutnya gue bangunin bapak gue dengan cara gue pukul perutnya ya, karena gue saking takutnya. Dan akhirnya bapak gue bangun, lampu kamar langsung dinyalain. Gue bangun dan itu nggak ada apa-apa, udah hilang. Terus gue akhirnya pindah tidur sama emak gue sambil gue ceritain kejadian tadi. Dan gue ditenangin sama emak gue, dikasih air bening anget dengan kondisi gue yang masih pucet dan panas dingin. Ya gue nggak tahu ya itu sosok almarhum tersebut atau bukan. Tapi almarhum tersebut juga teman bapak gue, teman dari kecil. Bersambung. Wah, artinya dia akan kirim lanjutannya nih. Kayak tersanjung ya kisahnya ya, Mas yang satu ini. Tapi cowok kan tadi pengirimnya. Iya. Ini kejadian itu persis banget kayak yang gue alamin. Sama waktu gue kecil juga. Kalau bedanya dia kecil tidur sama bapaknya, kalau gue tidur sama nenek. Pembantu? Enggak, gue mah orang Miss Queen, gak ada pembantu. Gue tidur sama nenek gue. Dan kebetulan banget, ingat banget gue paginya, gue habis nganterin saudara gue yang meninggal, gak jauh tempatnya dari rumah gue. Ya gue manggil dia Bude gitu kan. Dan itu posisinya sama kayak si dia nih. Pas malamnya gue lagi tidur nih sama nenek gue gitu kan. Kalau tempat tidur gue kan langsung ke ruang tamu tuh, nggak ada pintunya. Oh ngerti. Nah posisi di paling pinggirnya itu kan nenek gue. Nah pas gue lagi tidur, gue kebangun dong. Gue bangun duduk gitu, gue langsung nengok ke arah kiri, ke arah ruang tamu. Dan tuh pocong, dan gue ngeliat tuh pocong gitu. Pocong, gue lihat dia ngeliatin gue, langsung nengok ke kanan gitu. Serem banget dong. Gue langsung tidur lagi tuh nyata banget gitu. Di dalam rumah. Di dalam rumah. Dan paginya gue cerita sama emak gue, ternyata emak gue juga malam itu diketok-ketok pintunya tuh, minta dibukain tali pocong. Oh jadi itu sosok pocong yang ini ya, yang minta tolong dibukain tali. Jadi tuh kayaknya pocong bude gue yang lupa dibukain ke tali pocong. Mungkin sama kali sama cerita ini ya kan, tapi dia kan nggak ngasih tahu sebabnya, dia cuman ngira-ngira bener nggak sih ini pocongnya almarhum teman bapak gue. Ya menurut gue sih bisa-bisa aja gitu, mungkin ada yang mau disampaikan gitu, entah ikatannya belum dibuka atau masih ada sangkut pautnya sama urusan dunia gitu. Jadi ceritanya persis yang gue alamin. Dan gue ngerasain sendiri tuh. Tapi bisa berada di dalam rumah gitu ya pocongnya ya? Maksudnya kita nggak cuma ngeliat kayak di bawah pohon atau di depan rumah gitu? Ya itulah, mungkin karena pocongnya itu ada apa sih namanya, ya kenal juga kali sama kita gitu kan ya. Atau mungkin kalau dari segi psikologisnya ya mungkin apa ya? Ya ngerti-ngerti. Ya kita mindsetnya gimana sih, kayak kita kenal gitu sama dia, terus dia meninggal gitu kan. Ya jadi namanya anak kecil gitu kan ya, ada rasa-rasa takut gitu kan. Serem juga ya. Jadi lagi-lagi nih setan yang bikin gua paling takut. Pocong. Rata-rata semua orang paling takut sama pocong. Emang serem ya? Betul. Ya udah, makasih ceritanya. Makasih buat ceritanya. Ini kita bacain, nanti tinggal di kontak selanjutnya ya buat penerimaan hadiah. Ya. Ceritanya main serem walaupun bersambung, ditunggu nih lanjutannya kalau nanti ada lagi. Mungkin nanti lanjutannya dicerita besokannya ada tetangganya atau apa. Plot twist. Dan mungkin tahu juga penyebabnya kenapa itu pocong gentayangan kan ya, kita tunggu aja nanti kelanjutannya.
Nah, buat sobat-sobat kumis yang lain yang mau kirimin cerita bisa di email langsung ke email yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk selalu pantau Instagram kita di @kupasmisteri. Karena pengumuman biasanya penerima hadiah sama giveaway itu kita umuminnya di Instagram. Oke, kita cukupin aja ya malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dadah. Dah.